Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Usul Al-Thalatha atau Thalatha Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita lanjutan dari hal yang harus diketahui, harus diilmui. 3 hal yang harus diilmui atau diketahui dan diamalkan. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Yaitu yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita, merezekikan kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja tanpa aturan. Bal arsala ilaina rasula, melainkan Allah Ta'ala mengutus seorang rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Dan siapa yang mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk surga, dan siapa yang membangkang tidak mentaati rasul tersebut maka dia akan masuk ke neraka. Astagfirullah, di sini masuk ke yang pertama. Siapa yang taat padanya dia akan masuk surga. Anda benar kan bilang gitu kan? Enggak bilang neraka tadi kan? Berarti alhamdulillah benar. Wa man 'asahu dakhalan nar, dan siapa yang bermaksiat dan tidak mentaati rasul maka dia akan masuk neraka. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu wa bi'akhdha wabila. Yaitu kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, dan kami pun kemudian menghukumnya, Fir'aun ya, dengan akhdh wabil, dengan hukuman yang wabil. Wabil yang thaqil, syadid, keras, berat. Taib, saat ini kita insyaallah akan membahas yang kedua. Yang kedua, ini pembahasan malam ini insyaallah, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Taib, maknanya kita terjemahkan dulu. Jadi kita akan bahas mungkin ini saja insyaallah, kita bahas lebih rinci nanti insyaallah. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dipersekutukan. Ada yang bawa buku catatan, buku ini enggak Pak? Buku terjemahan. Mungkin bisa tolong dibacakan artinya kalau ketemu. Ada? Bapak mau bisa bacakan, ada di situ terjemahan? Bahasa Arabnya Anda juga ada. Sama dong kok gitu. Taib. Ada terjemahannya? Ketemu enggak, Pak? Kecil banget. Taib, kalau gitu nikmatin saya terjemahan dari anak kalau gitu ya. Ya, Masya Allah. Yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridha dipersekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan terhadapnya. Allah tidak akan pernah ridha, tidak ridha adanya kesyirikan dalam ibadah.
Kesyirikan dalam ibadah ini berarti adanya persekutuan, penyandingan, penyamaan dari segi orientasi dan tujuan beribadah. Allah tidak ridha dengan itu. Ini hal yang masyhur dan maklum, semua muslim tuh sebenarnya tahu. Hanya prakteknya aja yang tidak benar. Prakteknya tidak sesuai dengan pengetahuan banyak manusia. Kalau antum tanya ke orang-orang yang menyembah kuburan, antum tanya mereka, Allah ridha enggak kalau misalnya ada perbuatan syirik? Pasti mereka, enggak boleh kita bersyirik. Tapi yang mereka berbuat syirik. Imma karena jahil atau miskonsepsi atau syubhat, salah paham, atau ada yang karena tahu cuman bertabir di balik hal-hal ya. Dia tahu ini syirik, tapi pakai alasan-alasan tertentu supaya kesyirikannya berlanjut. Ada manusia itu ketika berbuat syirik, imma dia memang menginginkan dunia dari perbuatan itu, atau imma karena memang salah paham atau enggak paham itu, atau menggabungkan keduanya, udah salah paham, pengen dunia lagi dari itu, gitu. Dan Allah tidak ridha dengan kesyirikan apapun. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Entah yang dipersekutukan dengan Allah ini adalah malaikat yang memiliki pangkat yang tinggi. Makanya muqarrab itu malaikat yang dekat pada Allah Azza wa Jalla, wala nabiyyun mursal, tidak pula nabi yang diutus. Artinya kalau seseorang meminta kepada malaikat raqib atid, ya, sesuatu maka ini syirik, Allah tidak ridha. Kalau seseorang minta kepada Rasulullah sekarang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Dan dalilnya adalah firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyembah sesuatu pun bersamaan dengan menyembah Allah Azza wa Jalla, yaitu berbuat syirik dalam penyembahan. Taib, itu yang kita bahas. Kita mulai lagi ulang, lebih rinci lagi penjelasannya insyaallah. Annallaha la yarda an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita sebagai mukallaf akil baligh untuk mengesahkannya dari segi tujuan dan orientasi ibadah. Bertauhid dari segi ibadah. Taib, apa itu bertauhid dari segi ibadah? Mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Taib, mengesahkan Allah dalam ibadah itu, lalu orientasi dan tujuannya apa saja? Orientasi dan tujuannya adalah tentu Allah Subhanahu wa taala dengan beragam pembahasaan. Tapi satu makna dan bukan syirik, dengan beragam pembahasaan, orientasi dari tujuan. Seperti apa? Yaitu mengharapkan ridha Allah dari amalan. Nah, ini termasuk tauhid dalam ibadah. Mengharapkan wajah Allah termasuk ini penting. Ini rincian penting, ikhwan. Karena antum nanti akan ditanya, akhi, antum ibadah supaya masuk surga enggak? Iya, saya pengen masuk surga dengan ibadahnya. Oh, berarti antum syirik. Bagi sebagian sufi itu syirik. Antum ngarepin surga, berarti antum enggak ngarepin Allah. Nah, ini syirik. Bagi sebagian sufi. Antum gimana jawabnya, ikhwan? Katanya antum ahli tauhid, belajar usul salasah, Wahabi tulen cingkrang jenggotan, tapi kan antum musyrik, karena antum pengennya masuk surga. Berarti antum enggak pengen Allah. Enggak, akhi, ana pengen masuk surga, tapi ana mengharapkan ridha Allah juga, betul, tapi ana pengen masuk surga. Nah, berarti antum menduakan keinginan dalam satu amalan. Gimana jawabnya? Nah, ini jadi syubhat, ikhwan. Padahal ini bukan syubhat, asli ini bukan syubhat, tapi orang inilah yang enggak paham. Jadi beribadah kepada Allah Ta'ala, bertauhid kepada Allah dalam urusan ibadah adalah mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, atau berharap pada Allah Ta'ala, dan atau mengharapkan apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengharapkan apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid. Mengharapkan apa-apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu mengharapkan, misal satu, mengharapkan ridha Allah. Saya berharap qiyamul lail saya membuat Allah Ta'ala ridha.
atau mengharapkan wajah Allah, atau mengharapkan wajah Allah. Ini mengharapkan ridha Allah dengan mengharapkan wajah Allah, dua istilah yang berbeda, tapi tetap satu tauhid yang sama. Mengharapkan ridha Allah yaitu mengharapkan sifat ridha Allah Azza wa Jalla. Mengharapkan wajah Allah, mengharapkan yaitu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga nanti, yang mana penghuni surga itu akan melihat wajah Allah. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan ini tauhid. Mengharapkan ampunan Allah, tauhid. Termasuk ini yang ketiga, mengharapkan ampunan Allah dalam ibadah kita termasuk tauhid. Mengharapkan peningkatan derajat dari Allah, tauhid. Ini semua nomor-nomor ini semua ada dalilnya sebenarnya. Cuman panjang kalau kita sebutkan tiap rinci dengan dalilnya panjang semua dalilnya. Mengharapkan peningkatan derajat. Ya, mengharapkan ampunan. Nomor 3 misalnya, antum jalan ke masjid dengan jalan kaki dan setiap dari langkah antum dapat ampunan. Taib, itu hadis Nabi. Apakah ini tauhid? Ini tauhid. Dan setiap langkah antum dia tinggikan derajat. Tauhid, tauhid. Antum mengharapkan derajat ditinggikan dari Allah SWT. Tauhid. Antum mengharapkan dari puasa Ramadan antum diampuni dosa-dosa antum. Tauhid. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan cari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Baik, kemudian yang keberapa? Lupa ada 4 atau 5. Al-muhim keberapalah terserah. Mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tauhid, tauhid. Mengharapkan pahala, thawab dari Allah Azza wa Jalla. Tauhid. Pahala ini maksudnya apa? Ganjaran dari Allah. Pahala di sini feedback, reward, reply dan respon dari Allah Azza wa Jalla, itu maksud dari pahala. Itu maksud antum dari, maksudnya kita dari thawab, pahala. Thawab itu bisa di dunia dan bisa juga di akhirat. Namun yang afdal di akhirat. Maka antum beramal suatu amalan mengharapkan feedback positif dari Allah, respon yang baik dari Allah, reply yang baik dari Allah. Apapun itu antum serahkan ke Allah, maka ini termasuk tauhid. Termasuk tauhid. Maksudnya apapun itu yaitu menyerahkan pahalanya ke Allah, biar Allah aja yang ngasih pahala, saya enggak menentukan, maka ini tauhid. Maka ini tauhid. Ataupun kita dengan amal saleh ini kita berharap Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan tertentu kepada kita, selama tidak menggantungkan pada dunia atau pada respon tentang dunia, maka ini tetap tauhid. Saya kasih contoh. Nabi SAW mengatakan, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang pengen dipanjangkan, siapa yang pengen diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah silaturahim. Silaturahim ibadah, wajib bertauhid dalam ibadah. Nah, taib, antum mengharapkan dari itu bukan berharap pada orang yang antum silaturahimkan, bukan berharap pada beliau, dia enggak. Tapi antum berharap Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki saya setelah bersilaturahim ini. Ini tauhid bukan? Tauhid karena harapan ke Allah. Selama tidak menjadikan patokan dapat rezeki itu sebagai niatan dominan dan prominent dalam hati kita. Adapun kalau 50-50, maka ini mulai bermasalah. Apalagi kalau niatan duniawi ini menjadi yang lebih dominan, mendominasi daripada niatan lillahi ta'ala ukhrahi. Makanya setelah silaturahim antum jangan banyak-banyak nunggu, udah biarin aja, nanti Allah Ta'ala juga akan memberi kok insyaallah. Gak usah, wah tadi kemarin saya silaturahim, saya pengen nunggu, siapa tahu hari ini saya dapat nih rezeki. Udah, nanti juga dapat, nggak usah dipikirin banget. Ya. Kemudian juga mengharapkan thawab, feedback dari Allah Ta'ala tentang dunia dan akhirat. Thawab termasuk juga surga. Jadi mengharapkan ganjaran, reply, respon, feedback yang indah dan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tauhid. Selama qalbu tidak digantungkan kepada hasil duniawi dari amalan tersebut.
Kalau qalbu digantungkan pada hasil dunia dan amalan tersebut, berarti ini tidak bertauhid atau kurang. Bahkan bisa menjadi gugur amalannya karena tujuan final untuk amal soleh ini adalah dunia. Kayak misalnya ngelihat kalung di toko, kemudian dideketin, diselawatin demi mendapatkan kalung tersebut. Sof, ini apa ya, tauhid bukan? Ini syirik, bisa syirik. Syirik di mananya? Kan kita selawat. Kita enggak minta sama Rasul gitu katanya. Kita hanya menjadikan selawat sebagai wasilah. Anda menjadikan selawat sebagai wasilah, tujuan utama Anda apa dengan selawat itu? Supaya dapat kalung itu. Bukan dominan tujuan untuk ibadah dengan selawat, enggak. Selawat ini hanya jadi pijakan supaya dapat kalung itu. Maka ini dominasi. Niatan di hati adalah dunia ini, yaitu kalung ini, bukan selawatnya, bukan ibadahnya. Ini yang disebut al-amal akhirah li ajli dunia. Beramalan dengan amal akhirat demi apa? Demi dunia belaka. Ini masuk dalam syirik. Antum lihat di kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, ada salah satu bab berkaitan dengan riya, ada salah satu bab ya, beramal dengan amalan akhirat li ajli dunia, demi dunia. Lafalnya Anda tidak hafal. Tapi ini masuk dalam syirik. Ini masuk dalam syirik. Ini hanya ahlu sunnah saja dan dakwah sunnah saja yang mengucapkan hal-hal seperti ini, jemaah. Antum cari di dakwah hizbiyin, ikhwaniyin, di dakwah tahririyin, jamaah tablighiyin, apalagi dakwah lainnya, itu mereka malah justru merasa aneh dengan pembahasan seperti ini. Masa selawat kok no syirik gitu. Antum yang kena getahnya nanti di selawat kena syirik, bener-bener ya enggak cinta Nabi, enggak cinta Rasul. Subhanallah, malah justru ini himayah tauhid. Malah justru ini penjagaan tauhid, penjagaan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan penjagaan amalan salawat juga sebenarnya malah justru ya. Tapi gitulah, ketika frame asalnya itu bid'ah atau syirik, maka bid'ah atau syirik itu dianggap enteng. Ya, seolah-olah enggak ada apa-apa gitu. Padahal ini berat, hal yang berat. Baik, kemudian di antara bentuk tauhid dalam beramal saleh yaitu berharap pada Allah Ta'ala dengan amal ini, apapun itu harapan baik, apapun itu amal antum, pokoknya berharap baik aja pada Allah secara global, maka ini tauhid. Antum sedekah, saya berharap pada Allah, apapun itu pasti Allah Ta'ala enggak mungkin menyanyiakan amalan saya, ini tauhid. Antum zikir kecil-kecilan, yang kecil mungkin di lisan tapi berat di mizan, ya, di antara al-baqiyat as-salihat. Maka kata Allah Azza wa Jalla, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan keturunan itu perhiasan kehidupan dunia. Adapun ini bukan pengejekan terhadap harta dan keturunan, enggak. Ini nisbi sifatnya. Kalau antum gunakan untuk akhirat maka dia baik, kalau antum murni untuk dunia maka dia buruk. Nah, kemudian kata Allah wal baqiyatus salihat. Al-baqiyatus salihat. Al-baqiyat yaitu hal-hal yang kekal. As-salihat yaitu hal-hal yang baik. Jadi baqiyat itu kekal, abadi. As-salihat itu baik, udah baik, udah kekal, baik. Ya. Dan kata Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan tafsirnya Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan jumhur ulama mereka menyatakan maksud dari al-baqiyat as-salihat adalah sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, istakthiru minal baqiyat as-salihat, berbanyaklah oleh kalian mengucapkan al-baqiyat as-salihat. Maka kemudian kata sebagian sahabat, wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu al-baqiyat as-salihat ya Rasulullah? Maka kata beliau, al-baqiyat as-salihat at-tasbih, at-tahmid, wat-tahlil, wat-takbir, wala hawla wala quwata illa billah. Al-baqiyat as-salihat adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan di hadis tersebut ada tambahan wala hawla wala quwata illa billah. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan
li'an aqula subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min ma tala'at alaihi syams. Dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada matahari, daripada hal matahari muncul untuknya, yaitu daripada hari-hari. Maksudnya lebih aku sukai kalimat-kalimat ini dibandingkan dunia seisinya. Maka kalimat-kalimat ini adalah disebut al-baqiyat as-salihat. Maka al-baqiyat as-salihat mengucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini disepakati. Maka ini kata Allah khairun 'inda rabbika thawaba, lebih baik di sisi Rabbmu, lebih baik ini dari segi apa? Pahala. Menunjukkan bahwasanya dengan mengucapkan zikir, di antara bentuk tauhidnya adalah kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa khairun amala, dan juga sebaik-baik harapan, menunjukkan bahwasanya dengan berzikir di antara bentuk tauhidnya adalah kita punya harapan sama Allah Azza wa Jalla dengan amalan tersebut. Maka seseorang ketika melakukan suatu amalan sekecil apapun, terus dia menyuburkan pahala di hatinya, menyuburkan harapan di hatinya kepada Allah, maka ini termasuk bentuk apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang ketika beramal, sebaliknya bila aks, lawannya ketika seseorang melakukan amal, suatu amalan dan dia mengharapkan makhluk dari amal tersebut, maka ini potensi apa? Syirik. Maka kalau sebaliknya, jadi kembali yang awal, kalau seseorang beramal dan dia mengharapkan dari amalan tersebut apa yang ada pada Allah, maka ini tauhid. Inilah tauhid. Hatta meskipun dia mengharapkan dari Allah Azza wa Jalla feedback yang positif terhadap masalah dunia dia, maka ini tauhid, tetap tauhid. Selama masalah dunia ini bukan yang menjadi ketergantungan dia dan dominasi niatannya, amalannya. Misal antum punya problem. Nih, Nabi SAW kata Aisyah, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau dapat suatu masalah yang membuat beliau kepikiran betul-betul ini masalah keduniaan, ini di kehidupan dunia, maka beliau bergegas salat. Maka dianjurkan bagi orang yang punya masalah yang mumet merumitkan dirinya masa keduniaan, salat biar Allah taala atur urusannya. Taib, beliau salat alaihi salatu wassalam 2 rakaat. Idza hazabahu amrun shalla, jika ada perkara yang membuat dia hazabahu, hazaba itu artinya kayak kita terkurung gitu loh. Kita tidak mendapatkan way out karena terkurung, nyari solusi atau jadi enggak tahu solusinya apa gitu. Salat beliau. Maka beliau salat. Kan ini menunjukkan kalau beliau salat berarti kan apa? Mencari solusi atas problematika keduniaan. Tetapi syaratnya itu tidak menjadi ketergantungannya atau dominasi niatannya, melainkan beliau salat memang tujuannya itu, tapi ketika salatnya beliau betul-betul memenuhi rukunnya, syarat sahnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kewajibannya, dan beliau fokus di salatnya. Jadi ketika salat tidak berfokus pada masalah yang beliau hadapi, karena itu sudah diserahkan ke Allah dan Allah akan solving problem beliau alaihi salatu wasallam, dan juga kita jika kita berittiba' pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang ketika sedang dalam keadaan susah, kemudian dia sedekah dengan berharap pada Allah supaya dibukakan pintu keluar, maka ini tauhid. Berharap pada Allah khairun amala. Berharaplah kepada Allah dengan amalan ini. Namun jika itu harapan duniawi, maka hendaknya bukan menjadi dominasi niatan dalam hati ketika beramal. Begitu jemaah, ya. Kemudian di antara bentuk tauhid dalam beramal soleh adalah mengharapkan surga dan apa-apa yang dijanjikan secara rinci atau global padanya. Karena ada beberapa amalan yang dirinci pahalanya di surga, dan ada juga amalan yang hanya dirinci diglobalkan masuk surga dengan amalan ini. Ya. Contoh yang global, apa yang global? Beramal ini apakah global? Ada sebuah hadis
Walaupun hadis ini dipermasalahkan sanadnya, tetapi ini hadis secara makna sahih. La taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, niscaya kamu akan dapat surga, masuk surga. Taib. Ini kan global, dapat surga. Apa yang didapat di surga? Ya, wallahu alam, gitu kan, global. Taib, ketika antum mau marah, antum enggak jadi. Atau antum bisa marah tapi enggak jadi. Ya. Maka antum berharap dengan menahan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, berharap akan dapat surga. Maka ini tauhid. Beda dengan kalangan orang sufi. Sebagian sufi bilang, antum kalau ngarepin surga berarti antum syirik, antum enggak bertauhid sama Allah, antum enggak mengharapkan Allah, ngarepin surga. Itu bagi sebagian sufi. Kemudian ada rincian dari hadis lainnya. Ya. Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala nafdhihi. Ini karena perkataan Nabi, anak tidak berani untuk takut salah. Jadi maknanya adalah barang siapa kadzama ghaidha, yaitu menahan gelagak dalam hatinya dia untuk marah, ditahan. Tentang perdebatan, man tarakal mira, bukan yang tadi, bukan, salah. Man tarakal mira, siapa yang meninggalkan debat kusir? Meninggalkan debat kusir. Walaupun dia muhiqqa, yaitu dia dalam keadaan benar, tapi dia melihat ini mira, bukan jidal biasa, ini mira. Apa itu mira? Mira itu debat kusir bahasa kita. Mira itu selalu negatif. Mira itu adalah perdebatan, imma hanya untuk menang-menangan, itu mira, atau perdebatan yang pasti terjadi pada kecurangan, ini mira, atau perdebatan yang di dalamnya ada kefasikan, ini mira semua. Ini semua mira. Mira itu perdebatan yang masing-masing hanya pengen menang saja, bukan kebenaran dicari. Ini mira, debat kusir. Atau perdebatan yang di dalamnya ada efek buruk nantinya, ini mira. Atau ada kalimat kefasikan atau kalimat buruk dan semisal, ini mira semua. Siapa yang meninggalkan al-mira, perdebatan yang seperti ini, dan padahal dia itu apa? Benar. Maka ada dua opsi di sini. Takut salah, subhanallah. Iya. Kata Nabi SAW, man tarakal mira wa in kana muhiqqa. Ya. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku menjadi penjamin buat dia, buat orang. Aku menjadi penjamin dengan jaminan apa? Suatu rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan al-mira, debat kusir, walaupun dia benar. Taib. Di sini ada bait fi rabadil jannah, suatu kaflingan rumah di tepian surga. Berarti ini agak dirinci. Sekarang kalau antum punya hak, namun orang ini nih pengen debat kusir dan bikin fitnah, maka antum tinggalkan walaupun antum benar. Bahkan antum relakan hak antum untuk disuspend atau hak antum terblokir atau gimana lah. Tapi antum tinggalkan itu karena apa? Karena dengan meninggalkan ini saya akan mendapatkan kaflingan rumah di surga. Taib, ini tauhid atau tidak? Tauhid. Karena ini bukan dunia, akhirat. Ini mencari akhirat ini orang. Ini tauhid. Bagi orang sufi ini tauhid bukan? Bukan. Ini kemungkinan tidak ikhlas atau syirik bahkan. Nah, ini tauhid. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menstimulus kita atau memberikan rangsangan keinginan untuk kita supaya mencari apa-apa yang ada pada Allah di surga nanti. Karena itu antum pernah mendengar ada gabungan antara sufi dengan filsafat yang ribetnya sama. Mereka bilang apa? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembahnya?
Ngapain mikirin kayak gitu, subhanallah. Jika surga neraka tak pernah ada, masihkah kau menyembahnya? Coba, antum ngapain menjikakan sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil? Ngapain antum andaikan sesuatu yang mustahil? Kan wasting time. Ya. Seandainya kamu waktu kecil langsung jadi pilot, kira-kira kamu sekarang jadi apa? Come on. Masa kecil Anda udah berlalu. Ngapain berandai-andai sesuatu yang udah nggak mungkin kelas? Ngapain ngabisin waktu aja? Pernah dengar kalimat ini? Ini kalimat gabungan antara sufi dan filsafat. Yang antum filsafat kalau antum puter aja terus tuh, nggak ada juntrungannya, kelas. Wasting time, habisin waktu aja. Dan nggak ada nilai ibadah. Ujung-ujungnya pas iqamat juga nggak datang masjid, nggak ada amal orang-orang itu seperti itu. Ya. Dan ini bertentangan dengan bagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita. Kata beliau alaihi wasallam, wa idza sa'altum jika kalian minta, fas'alul firdaus fa innaha awsatul jannah. Jika kalian minta, maka mintalah surga firdaus pada Allah. Karena dia adalah paling tengah, paling baiknya surga. Awsat di sini maknanya adalah paling baik, khair. Makna awsat adalah khair. Ya. Karena dalam bahasa Arab awsat itu bisa maknanya posisi, bisa maknanya derajat. Awsat, wusta bisa maknanya posisi, bisa maknanya derajat. Kalau misalnya posisi berarti middle, di tengah. Tapi jannah surga ketika itu di tengah, maka maknanya maksudnya adalah a'la, ulya, awsat itu wusta, yaitu jannah wusta, yaitu firdaus. Nabi mengatakan, jika kalian minta sama Allah, fas'alullah al-firdaus, maka mintalah pada Allah Ta'ala surga firdaus. Ini minta surga, berarti kan Rasulullah mengajarkan kita untuk mengharapkan dapat surga. Nah, kalau orang-orang ini bilang, kalau kamu ngarepin surga berarti kamu tidak tauhid, tidak urus, maka kita katakan, emang Rasulullah ngajarin syirik? Paham nggak di sini? Paham ya? Itu bantahannya seperti itu, jemaah sekalian. Bahkan dalam Al-Quran banyak ayat berupa wa'id, ancaman, dan wa'ad, janji tentang surga. Lalu buat apa di Al-Quran berulang kali, barang siapa beramal saleh, iman beramal saleh, maka dia akan mendapatkan surga ini. Buat apa? Buat apa penggambaran kebaikan-kebaikan janji itu kalau tidak untuk supaya kita lebih termotivasi supaya masuk, supaya dapat surga? Maka terbatalkanlah hujahnya sebagian dari orang sufi yang mereka menurut mereka ikhlas dan karena saking cintanya sama Allah, maka hanya mengharapkan Allah saja. Jangan pernah mengharapkan surga. Siapa yang mengharapkan surga, imma ibadahnya kurang, imma batal ibadahnya, karena dia berbuat syirik, kata sebagian dari mereka. La haula wala quwwata billah. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kalau mintalah surga firdaus. Dan menstimulus kita, juga merangsang niatan kita supaya apa? Supaya kita mengharapkan dapat pahala dari Allah dan menghindari dari neraka. Maka Abu Nawas itu jadi linglung. Abu Nawas itu jadi linglung, dia bikin syair linglung. The linglungest syair ever, ya. Syair paling linglung yang pernah ada. Apa? Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli taubatan waghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba. Gimana? Pokoknya gitulah ya. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Wahai Tuhan, saya kayak enggak pantas ke surgamu. Ya. Tapi saya juga enggak kuat ke nerakamu. Come on, Abu Nawas. Where do you go then? Kamu mau kemana terus? Gimana? Kenapa kalimat ini terbit? Kalimat ini seolah kalimat paling zuhud. Kalimat ini banyak dipakai oleh orang-orang sufi juga untuk nasyid mereka, untuk lagu mereka. Makanya kadang-kadang kan di masjid-masjid, ilahi lastu, ya kan? Ini masjid juga sih. Enggak, tadi kutipan aja ya. Kutipan. Klip ya. Sufi itu makanya dipakai oleh mereka karena seolah-olah apa? Mencintai itu Allah saja. Saya itu enggak ngarepin surga.
Tapi saya juga nggak mau ke neraka sih, gitu. Gimana dong? Sementara Allah dan Rasulnya dalam ayat, dalam hadis berulang kali memberikan promise, good promise, yaitu janji baik, surga, ampunan, pahala, kebaikan, banyak itu. Bidadari di surga, buah-buahan di surga, digambarkan itu di Al-Quran dan juga di hadis, dan juga tentang neraka, gitu. Karena sufiyah, tasawuf, itu konsentrasi mereka itu cuma di hub, cinta doang. Adapun khauf dan roja itu mereka kurang. Sementara dalam beragama dan beramal kita harus membalance adanya hub, adanya khauf, ada roja. Hub itu yang mendorong kita ke Allah Ta'ala, khauf itu yang membuat kita takut akan azab Allah Ta'ala, roja yang membuat kita berharap pada Allah Ta'ala akan surganya, ridhonya, ampunannya, kebaikannya dan seterusnya. Begitu jemaah sekalian. Clear lah, insyaallah clear ya. Jadi nanti ke depannya kalau kita ketemu dengan orang yang membawa syubhat tentang masalah orientasi amal dan kemudian mengatakan bahwasanya kalau kita beramal karena dapat pahala itu tidak ikhlas, maka jawablah dengan jawaban-jawaban yang banyak tadi insyaallah. Kemudian wala malakun muqarrab wala nabiyyul mursal. Azan kapan jemaah? Berapa menit lagi kira-kira? 5 menit lagi. Iya, jadi malaikat muqarrab kita tentu dilarang untuk meminta kepada malaikat. Walaupun malaikat itu semulia-mulianya makhluk Allah Azza wa Jalla alaihimussalam, dan juga wala nabiyul mursal. Tidak pula mendekatkan diri kepada Nabi di kuburnya misalnya. Nabi saja tidak layak untuk kita jadikan sebagai tujuan doa atau wasilah doa karena mereka telah wafat. Kecuali Nabi Isa alaihissalam pun, Nabi Isa ketika masih hidup pun gaib bagi kita dan tidak boleh kita meminta kepada Nabi Isa alaihissalam karena apa? Gaib. Allah Ta'ala angkat beliau ke langit sana, yang Allah lebih tahu. Kalau kita minta nama Nabi Isa dan beliau masih hidup sekarang, gaib bagi kita. Kita minta nama Nabi Isa, syirik. Ya syirik, apa bedanya kemudian dengan Nasrani? Taib, kalau minta ke Nabi Muhammad gimana? Nabi Muhammad SAW telah wafat. Gaib dan wafat. Sudah gaib, wafat pula. Maka gimana bisa nyambung? Kan ada salawat kita kan nyambung ke Nabi SAW. Itu dalil khusus untuk salawat saja. Adapun doa meminta kepada mayit termasuk Nabi Muhammad SAW, maka ini syirik, bahkan syirik akbar. Bahkan syirik akbar, entah atas nama tawasul atau minta langsung, minta keberkahan langsung, minta ini langsung rezeki, ini syirik akbar kelas. Berbahaya sekali. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ayat ke-7, wala yarda li ibadihil kufur. Allah Ta'ala tidak ridha kekufuran pada hambanya. Maka jangan pernah menyangka bahwasanya orang-orang musyrik mereka sukses dengan dunianya, mereka diridhai Allah. La, kalla. Enggak. Justru segala kesuksesan dunia mereka adalah istidraj secara hakikat. Sampai mereka mungkin masuk Islam, baru Allah Ta'ala akan ridha pada mereka. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, amalan di sisi Allah yang terimanya, yang diridai adalah Islam saja. Maka lawan dari dinul Islam, yaitu asyirik, maka itu tidak akan pernah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai kezaliman. Inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Dan Allah tidak suka dengan kezaliman. Maka mana pernah Allah Ta'ala ridha terhadap kesyirikan. Wallahi sama sekali tidak pernah ridha terhadap kesyirikan. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya al-masajid lillah, masjid-masjid milik Allah, maka janganlah kalian menyekutukan Allah Ta'ala dalam urusan ibadah dan doa. Oh, masih tarhim ya, belum azan. Muqaddimah.
Taib. Wa annal masajid lillah. Kita akan bahas di sini lafal al-masajid. Anda tidak tahu apakah pernah Anda bahas rinci di sini tentang al-masajid atau tidak? Enggak pernah dah. Pertemuan pertama dulu, pertama kali, the first time we met. Pertama kali kita bertemu dulu, belum pernah Anda bahas ini. Tafsiran para ulama mengenai makna al-masajid di sini. Di ayat surat apa nih? Surat Al-Jin. Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyekutukan Allah Ta'ala dalam beribadah. Taib. Apa korelasi antara masjid itu milik Allah dengan harusnya kita bertauhid dalam beribadah? Itu yang akan kita bahas. Pertama kita bahas masjidnya dulu. Al-masajid di sini kan jama'. Masajid jama' dari masjid. Dan ini ada posibilitas perbedaan makna, perbedaan ulama, perbedaan pendapat antara para ulama mengenai makna al-masajid di ayat ini. Pendapat pertama, ada yang mengatakan bahwasanya makna al-masajid di ayat ini adalah al-ard, yaitu bumi completely, bumi, al-ard, bumi dan tanah. Ini makna masjid. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, makna al-masajid di sini adalah a'dha'us sujud, yaitu anggota tubuh untuk menopang sujud, yang dipakai untuk sujud. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna al-masajid di sini adalah yaitu adalah bina, yaitu bangunan masjid, tempat bangunan masjid. Kayak ini masjid. Yang bukan musalla, tapi masjid. Ini masjid apa ini? Yusuf Majid, ya. Taib. Ada Jumatan di sini ya? Ayo, taib. Taib, ini masjid. Taib, jadi ada 3 pendapat. Nanti akan kita rinci dengan dalil-dalil setelah azan. Sepertinya mau azan banget ini kayaknya nih. Tapi Fulan masih teriak-teriak itu. Oke, berarti kita belum. Jadi al-masajid wa annal masajid lillah. Kita isi al-masajid dan lillah. Ini akan ada kaitannya dengan wakaf dan semisalnya nanti. Di setiap dari khilaf ini ada 3 pendapat. Itu ada pembahasan masing-masing. Pertama, wa annal masajid lillah. Pendapat pertama tadi apa? Al-masajid maknanya apa? Bumi. Ini kaitannya dengan fikih taharah. Ini kaitannya dengan fikih taharah. Bahwasanya bumi ini kaitannya dengan fikih taharah. Bumi, fikih taharah dan fikih salat. Bumi ini milik Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Artinya apa? Bumi ini tempat sujud. Arti dari annal masajida lillah pakai pemahaman pertama bahwasanya masajid jama' li masjid yaitu makanus sujud, tempat sujud. Berarti apa? Berarti bumi. Karena kata Nabi SAW dalam salah satu hadis Bukhari Muslim, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Telah diberikan kepada saya 5 hal yang nabi-nabi sebelum saya belum pernah diberikan hal semisal itu. Yaitu salah satunya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Nah, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Ya, sudah mulai? Adzan? Benar, kalau hal-hal time waktu-waktu detik-detik menuju azan tuh gelisah soalnya. Takut lewat. Ntar tiba-tiba lagi seru ngobrol diinterupsi gitu. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan untuk syariat saya bumi ini sebagai masjid dan suci menyucikan. Suf di sini, bumi ini sebagai masjid, ini fikih salat masuknya. Dan tahur yaitu suci menyucikan, fikih taharah, bersuci. Maka makna wa annal masajid lillah artinya bumi ini milik Allah. Kenapa? Karena bumi ini masjid. Kata Nabi, bumi ini masjid. Artinya apa masjid? Tempat untuk silahkan antum salat sujud dimanapun bumi ini sah. Dikecualikan adanya dalil lain. Seperti kuburan, kamar mandi yang mana banyak apa? Najis di sana. Atau tempat yang pernah kena azab. Seperti dulu di tempat kaumnya Nabi Lut, itu enggak boleh, jangankan salat di situ.
lewat situ aja nggak boleh kecuali dalam keadaan menangis. Itu ada hadisnya. Tapi nggak kita bahas itu sekarang. Bumi ini masjid. Bumi ini completely seluruhnya masjid kecuali yang tadi kita sebutkan. Maka makna wa annal masajidillah, ketahuilah bumi ini milik Allah. Tanahnya suci menyucikan. Secara fikih taharah. Ketika antum tahu di sini bahwa bumi ini milik Allah, maka there is no chance. Enggak ada kesempatan yang dibolehkan untuk menyembah selain Allah karena bumi ini milik Allah. Kalau antum mau berbuat syirik, faddal antum ke planet lain. Planet lain pun milik Allah. Dan antum enggak mungkin bisa ke planet lain. Gitu. Ke Bekasi. New Galaxy. Ya. Galaksi Pekayon misalnya. Tetap bumi Allah. Mau berbuat syirik gimana antum? Itu maksudnya. Baik, kita azan dulu. Fadhal. Baik, kita lanjut sedikit tapi insyaallah sebentar aja karena ini udah 7:23. Kenapa mau di bangku di sini, ha? Hah? Baik, kita lanjut ikhwan. Tadi yang pertama, pendapat pertama, al-masajid maknanya al-ard. Dengan dalil Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan kepada syariatku yaitu masjid sebagai bumi sebagai tempat sujud. Ya, dimanapun antum salat, maka salatlah di bumi ini. Ya. Dan suci menyucikan. Maka korelasinya bagaimana? Bumi ini milik Allah. Maka bagaimana antum bisa berbuat syirik di bumi sementara antum berpijak di atas bumi yang ini semua milik Allah? Antum menggunakan semua fasilitas dari Allah Azza wa Jalla dan antum mendoakan Allah Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, makna kedua dari al-masajid kata sebagian ulama apa? A'dha as-sujud. A'dha as-sujud, yaitu a'dha artinya apa? Member, yaitu anggota tubuh yang kita pakai buat sujud. Dalilnya Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Kama qala Nabi SAW, saya diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota tangan, 7 anggota tubuh. Syuf mana setuju? Di wajah, 7 tulang maksudnya, 7 tulang. Di wajah, tulang di wajah. Kemudian tulang tapak tangan 2, 3. Kemudian tulang lutut 4, 5. Kemudian tulang jemari kaki 6, 7. Nah, ini semua namanya masjid. Masjid. Yaitu apa? Yaitu media untuk sujud. Yang kita menopang diri dengannya. Berarti maknanya wa annal masajidillah artinya adalah, kalau menurut pemahaman yang kedua ini, bahwasanya a'dha as-sujud, yaitu anggota tubuh atau tulang yang dipakai buat sujud itu milik Allah. Itu milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah sesuatu pun bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Karena sujud itu penyembahan. Bagaimana mungkin antum sujud kepada selain Allah sementara topangan tulang untuk antum sujud itu milik Allah. Subhanallah, bagaimana mungkin? Antum bersujud dengan 7 tulang ini, dan ini anggota tubuh ini milik Allah yang antum bersujud dengannya. Lalu kalau antum sujudnya kepada selain Allah, bagaimana mungkin antum melakukan itu sementara anggota tubuh ini milik Allah Azza wa Jalla? Maka justru orientasinya ke selain Allah. Itu makna kedua. Makna tsalits, yang ketiga, al-qaul ats-tsalits, bahwasanya al-masajid di sini maknanya adalah bangunan yang maklum. Bangunan masjid, yaitu kullu mawdi'in bunya lis-salati wal ibadati wa dzikrillah. Ya, masjid di sini maknanya kullu mawdi'in bunya lis-salati wal ibadah wa dzikrillah. Setiap
tempat, kullu maudhi', setiap tempat yang dibangun dengan sengaja dibangun untuk sholat rutin, untuk ibadah, untuk zikir, i'tikaf dan semisalnya. Maka ini masjid. Maka ini masjid, bangunan ini masjid. Nah, wa annal masajida lillah. Masjid, bangunan ini milik Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ayat ini para fuqaha mensyaratkan bahwasanya masjid baru terkategorikan masjid jika diwakafkan lillahi ta'ala. Jika diwakafkan lillahi ta'ala, artinya apa? Bahwasanya ini bukan kepentingan pribadi. Maksudnya ini bukan kepemilikan pribadi belaka secara syar'i. Walaupun kadang secara birokrasi belum diurus, tapi kalau sudah diniatkan wakaf, saya pengen jadi pahala dengan membangun ini, dan ini bukan milik saya lagi, udah kelas. Untuk khusus untuk masjid, untuk kaum muslimin, silakan. Maka ini lillahi ta'ala, wa annal masajida lillahi. Maka disyaratkan lillahi, maka perpindahan al-istimlak, yaitu kepemilikan, bahwa saya ini milik Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya mengelolanya. Ketua DKM mengelolanya. Wakaf asli mungkin hanya mengurusnya juga mungkin, tapi kepemilikan hak aslinya ini ikhlas milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian akan ada beberapa permasalahan-permasalahan secara fikih. Oke, kalau bagaimana dengan wakaf, kalau wakafnya temporary, tidak permanen gitu. Bagaimana kalau misalnya wakafnya ini hanya bagian tertentu dari lantai tertentu, apakah itu masjid atau enggak gitu. Itu jadi permasalahan fikih. Dibahas oleh para fuqaha lebih dalam lagi. Ya. Kemudian masjid kampus, masjid sekolah, itu masjid apa enggak hukumnya secara syar'i walaupun secara nama masjid. Kemudian musola-musola yang banyak di Jakarta, mana apakah itu hukumnya hukum masjid atau hukum musola? Karena secara syariat istilah masjid dan musola berbeda pemahamannya dengan istilah kita yang Indonesia ini. Kita ini mengistilahkan musola itu kecil, yang kecil gitu, mungkin nggak sampai 40 orang, nggak bisa dijadikan jumatan gitu. Namun kita lihat di sini dari segi syar'i, yang paling pertama itu wakaf dulu. Wakaf di sini yakni ada niatan ini untuk murni masjid atau dia masih pengen nguasain itu secara pribadi personal, gitu loh. Ya. Kemudian bangunan seperti masjid permanen nggak di sini atau ada kemungkinan bisa pindah-pindah. Kalau aula yang kadang dipakai buat sholat zuhur, kadang dipakai buat rapat, kadang dipakai buat jumatan, habis jumatan dibongkar semua kemudian dijadikan ruang rapat, maka ini musola. Ini aula, bukan masjid. Kemudian Idul Fitr, Idul Adha disunahkan di musola, yaitu di tempat lapang terbuka di situ. Itu musola, nanti di musola karena apa? Karena itu concentrate-nya bukan untuk sholat. Mungkin sementara aja dipakai buat sholat, itu pun Idul Fitr atau Idul Adha. Ya. Adapun bangunan yang sengaja ditujukan untuk dipakai ibadah rutin 5 waktu 5 times, kemudian dipasang karpet, ini udah jelas menunjukkan ini masjid. Dan kemudian pihak owner atau developer itu sudah menyerahkan kelas ini dijadikan aja sebagai masjid, walaupun itu masuknya fasum. Nah sekarang beberapa dari asatidzah mungkin ya, beberapa dari ustaz-ustaz kita lebih berat, mereka menyatakan bahwasanya masjid fasum itu bukan masjid hukumnya. Namun wallahu alam, ana bukan siapa ana, tapi enggak serak dengan pendapat tersebut. Karena dari developer kalau memang udah menyatakan silahkan dibuat masjid itu, maka kelas ini merupakan wakaf, kecuali kalau ada kalimat silakan buat masjid, tapi nanti suatu saat kalau saya mau bongkar boleh buat apa hal-hal lain. Fasum itu hanya istilah, ikhwan, fasilitas umum. Tetapi niatan kalau emang ini masjid buat masjid dan kelas everlasting seterusnya di masjid, maka kelas ini hukum masjid. Gimana, bisa dipahami nggak Mas? Ini Masjid Hamdi, Masjid Yusuf Majid. Kenapa nama itu? Nama orang? Bapak Yusuf. Oh, kan diniatkan kan memang untuk masjid, khalas. Soal berjamaah di sana, khalas, kaum muslimin. Maka hukumnya masjid.
Walaupun bentuknya agak aneh misalnya, tapi emang sholat berjamaah 5 waktu di situ, Jumatan di situ, maka masjid kholas, karena ini tempat nggak harus dengan adanya pernak-pernik yang pasti menunjukkan masjid, nggak harus. Di zaman Nabi SAW nggak ada kaligrafi, kubah juga nggak ada, maka nggak disyaratkan begitu. Yang disyaratkan apa? Ini memang khusus tempat buat sholat kaum muslimin. Begitu, ya. Kayak Blok M Square itu masjid yang lebih sahih itu masjid. Namanya dan juga syari'inya insyaallah masjid. Maka ada tahiyatul masjid di situ. I'tikaf sah di situ. Jual beli makruh atau dilarang di situ. Termasuk teras yang luas itu masjid semua, maka nggak boleh ada yang jualan di situ, nggak boleh. Kita nggak setuju dengan ada warung di situ, ada yang jualan di situ, gelar tikar di situ, gelar dagangan, nggak boleh. Karena hukumnya hukum masjid. Begitu ya jemaah. Taib. Jadi masjid milik Allah, maka janganlah kalian berbuat syirik. Ya begitu. Wallahu a'lam. Materi kita cukup sampai situ insyaallah. Ada soalan kira-kira? Enggak ada? Jelas semua insyaallah ya. Karena ini juga udah fadl. Umumnya dulunya musola, udah besar bagus di masjid, tapi sementara ini belum pernah buat sholat Jumat. Enggak apa-apa, itu termasuk masjid. Karena bukan syarat masjid adanya sholat Jumat. Sholat Jumat itu biasa di masjid jami'. Kalau di situ diselenggarakan salat 5 waktu, walaupun statusnya masih musalla secara lafal dan secara catatan di pemerintah musalla, tapi hukumnya hukum masjid, Pak. Tapi dengan syarat yaitu tempat itu memang sudah fix terinstall, memang ditujukan untuk ibadah selamanya seterusnya oleh pemilik aslinya. Begitu. Hatta walaupun secara birokrasi, secara catatan mungkin belum diurus urusan hibah atau wakaf atau apa, statusnya masih tanahnya fulan, tapi fulan sudah meniatkan, maka hukumnya hukum masjid. Begitu. Wallahu taala alam. Ya. Kalau jarak masjid berdekatan itu bagaimana Ustaz? Misalnya di sini ada, terus di satu gang itu di 2 gang ada masjid, ada di masjid itu. Antum sedang menceritakan Dibolehkan atau tidak Ustaz? Ada masjid yang maksudnya jaraknya terlalu dekat gitu. Di satu gang. look, iya. Kan nggak jauh juga. Antum ngomongin sini atau gimana? Bukan sini. Tapi kok kayaknya kayak di sini juga gitu. Anda tadi baru dengar orang di situ selesai sholat di yang gang sebelah sana gitu. Kan ada masih sana. Dekat sini. Ya terlalu jauh ya. Iya. Apalagi kalau jalannya lewat kali itu lebih jauh lagi rasanya ya. Nah, itu di sini dilihat kepada hajat dan kebutuhan orang sekitar. Dan juga dilihat dari seberapa itu akan menimbulkan fitnah atau tidak. Kalau misalnya hajatnya memang membutuhkan lebih ekstra masjid, maka tidak masalah. Ini dikembalikan kepada orang, kepada area situ. Kita nggak bisa mau langsung memvonis dengan jarak harus begini, nggak bisa. Orang beda-beda, daerah beda-beda. Di Bekasi jarak masjid dengan masjid lainnya misalnya hanya 300 meter, tapi memang mereka masih membutuhkan gitu loh. Dan juga tidak menimbulkan fitnah, maka yang seperti ini tidak masalah. Adapun jika sama-sama membutuhkan, namun bisa terjadi fitnah, entah karena masalah ormas atau karena sentimen madhab, maka yang afdol adalah tidak perlu adanya tambahan masjid, biar satu aja center gitu. Seperti itu. Ya, adapun di Bekasi kita masih banyak butuh masjid sebenarnya karena banyak orang ya butuh masjid karena daerah-daerah begitu banyak penduduknya. Itu dikembalikan lagi kepada bagaimana kuantitas penduduk dan cara mereka berpikir di situ. Ya wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.